Halo Sobat Muda Lintas Iman, saya Mutiara Andalas, saya pegiat spiritualitas terkhusus orang muda. Selama masa pandemi ini, Sobat Muda Lintas Iman, carilah Tuhan di tempat hidup Anda sekarang ini, terutama di rumah dan di sekitar rumah Anda. Kita biasanya berdoa di tempat ibadat, lalu selama pandemi, kita beralih dari tempat ibadat ke rumah kita. Kita lalu menjadi lebih sadar bahwa rumah ternyata bisa menjadi tempat perjumpaan baru kita dengan Allah. Kalau dalam agama Katolik, kita bicara tentang Ecclesia Domestica, gereja rumah. Dan sebenarnya ini undangan untuk semua kelompok agama untuk menemukan kembali rumah sebagai ruang perjumpaan kita dengan Allah. Sobat Muda Lintas Iman, Anda diundang untuk kembali pada hati agama, yaitu spiritualitas. Anda diundang untuk menciptakan intimitas dalam keberjarakan. Penjaraan itu bisa menciptakan jarak. Maka ketika kita menyelenggarakan ibadat online, tantangannya adalah menciptakan intimitas dalam keberjarakan itu. Kalau kita sebagai pemimpin ibadat gagal untuk menciptakan intimitas dalam keberjarakan itu, bisa jadi lalu umat, jemaah merasakan dirinya tidak hanya berjarak, tetapi bisa jadi merasa yatim piatu secara spiritual. Jadi kita merasa terlantar ya secara spiritual karena tidak ada orang yang berada di sisi kita selama masa pandemi ini ya. Karena perubahan tempat ibadat itu bisa membuat kita terdiskoneksi ya. Sehingga mereka mengalami bahwa komunitas agama itu hubungannya lalu long distance relationship ya, bahkan dengan orang muda ya. Maka tantangan untuk komunitas-komunitas iman pada masa pandemi adalah menjadi pribadi-pribadi yang ada di sisi jemaah, terutama mereka yang terdampak secara mendalam oleh pandemi ya. Jadi cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan dalam ibadat daring adalah sapaan ya. Sapaan juga bisa diselenggarakan dalam bentuk kepedulian komunitas agama terhadap mereka yang terdampak secara sangat mendalam oleh tragedi pandemi COVID-19. Dalam kunjungan ke lokasi mereka yang sakit, pemberdayaan secara ekonomi, menyelenggarakan pemakaman untuk mereka yang meninggal. Sapaan-sapaan konkret ini menghadirkan gereja sebagai yang tidak meninggalkan umatnya ketika mereka ada dalam penderitaan. Juga orang-orang muda yang mencoba mencari Tuhan ya di ruang-ruang online ya. Mereka seringkali perlu kita temani ya. Tidak kita judge ya bahwa mereka shopping iman ya selama masa pandemi itu. Tetapi mereka sungguh-sungguh adalah peziarah iman selama masa pandemi. Dalam peziarahan orang muda secara daring ada pengalaman aloneness sendiri. Dan ini bisa punya dua sisi. Yang pertama adalah loneliness, yang kedua adalah solitude. Orang bisa mengalami kesendirian, pada saat yang bersamaan orang bisa sampai pada pengalaman solitude. Yang bisa komunitas agama lakukan adalah menemani mereka agar mereka tidak jatuh pada loneliness, melainkan mereka sampai pada pengalaman solitude, bahwa Tuhan itu dialami, hadir ketika saya bisa hadir di hadapan Dia. Pandemi itu bisa berdampak kita menjadi helpless, tidak berdaya, dan bahkan hopeless ya, kehilangan harapan. Maka agama pada masa pandemi diundang untuk menjadi harapan. Dan istimewanya orang-orang muda adalah influencer harapan pada masa pandemi. Karena mereka berdaya, mereka memberikan harapan,
terutama dengan tindakan-tindakan bela rasa mereka. Bela rasa terutama adalah menerima ya, dengan mereka yang paling terdampak oleh pandemi ya. Dan memberi adalah tindakan kedua kita kepada mereka. Cinta pada Tuhan pada masa pandemi menemukan radikalitasnya dalam tindakan bela rasa. Maka tantangan terbesar agama, terutama dengan ibadat-ibadat online adalah apakah kita meninggalkan bela rasa dari hidup keberagamaan kita. Maka agama perlu menjadi spiritualitas pada masa pandemi. Karena pada masa pandemi, ibadat-ibadat bisa dengan cepat jatuh dalam ritualisme ya, yang tidak terkait sama sekali dengan persoalan-persoalan kemanusiaan ya. Mereka yang terdampak PHK, mereka yang harus bekerja dari rumah, mereka yang gajinya dipotong, mereka inilah dalam pengalaman agama kita Allah yang hadir dalam diri mereka yang sakit, yang kehilangan pekerjaan, yang terlantar secara ekonomi. Nah, agama diundang untuk melihat mereka sebagai masa kini Allah. Pada saat agama berhasil untuk melihat mereka yang menderita sebagai masa kini Allah, maka agama pada masa pandemi menemukan relevansinya, menemukan signifikansinya. Pandemi adalah momentum spiritual, dan ketika orang muda bisa menemukan Allah di tengah-tengah pandemi, pesiaran mereka menemukan destinasinya.